Jangan!1997 Bukankah aku dibunuh Andi Wijaya? Bagus. Bagus. Karena Tuhan memberiku kesempatan kedua. Andi Wijaya. Awas kau. Jawab! Data pabrik. Apa kamu yang diam-diam jual? Habisi sampai akar. Apa aku terlahir kembali? Bu, jangan salahkan kakak. Ini salahku. Aku tak sempat menahannya. Kalau mau hukum, hukum saja aku. Andi Wijaya, kau diam-diam jual data pabrik lalu memfitnahku. Aku dikurung sebulan dan ketinggalan ujian. Mana mungkin salahmu? Ini semua salah si sialan ini. Hari ini harus kuberi dia pelajaran. Kalau curi-curi biasa, ya sudah. Malah mencuri di pabrik ayah. Nanti kalau sudah besar, bisa-bisanya. Ya, aku yang curi. Terus, kenapa? Kamu mengaku kan? Iya, anak angkat itu kan sudah bilang. Di keluarga ini, apapun katanya, itu hukumnya. Aku, pembawa sial. Seharusnya sudah lama enyah kan? Kamu salah. Kok sikapmu begitu? Tangan! Hanya karena seorang penipu, mereka langsung anggap aku pembawa sial. Makin aku berusaha, makin mereka meremehkanku. Apapun kataku, selalu dianggap bohong. Yang anak angkat bilang, selalu benar. Kalau begitu, keluarga seperti ini tak perlu pun ada. Bu, kok bisa pukul ibu? Bu, nggak apa-apa. Nggak boleh makan malam. Kurung sebulan. Kalau sudah sadar, baru diberi makan. Bu, sebulan lagi akan ujian masuk universitas. Anak durhaka seperti ini. Buat apa ujian? Kalaupun lulus, cuma sampah masyarakat. Oh, kamu malah membela dia? Cepat, berterima kasih pada adikmu. Terima kasih. Bener. Kak, nggak usah makasih aku. Kalau mau makasih ibu saja. Makasih. Terima kasih. Karena kau, aku jadi kejam. Ini balasan terima kasihku. Apa kalian puas? Mulai sekarang, aku dan keluarga Pratama sudah putus hubungan. Kau! Aduh, Andi, sakit gak? Udah berdarah, Andi. Dia pukul aku. Jangan lari. Andi. Darah. Andi. 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 Rezekiku, kali ini, kamu yang akan membantuku menguasai dunia. Di kehidupan lalu, bisnis keluarga Pratama gagal semua. Semua gara-gara Andi Wijaya. Sekarang, kesempatan ini semua milikku. Saham internet, real estate, video pendek. Aku tak akan melewatkan satu pun. Ada apa ini? Pak, akhirnya Bapak datang. Rizky Pratama, si brengsek itu, mukul Andi. Si durhaka itu mana? Suruh dia ke sini sekarang. Setelah mukul Andi, dia kabur naik sepeda. Bahkan ibu pun pingsan karena marah.
Si durhaka! Si durhaka! Sudah bikin masalah, malah mau kabur. Bapak, tenang dulu, tenang dulu. Rizky Pratama, si pecundang itu, takkan lama dia akan seperti biasa, pulang dengan patuh. Nanti Bapak baru hukum dia berat. Di pantai, aku import barang begini. Ternyata di kota kecil ini sinyalnya nggak ada. Dasar nggak jelas, gimana cara menjualnya? Bu, lagi lihat apa? Nah, mau beli apa? Lihat ini. Handphone besar, baru, 10 juta. Oh, ini. Dan ini. Pager, kalau serius kakak kasih diskon 10%. Bu, telepon mini ini berapa? Kakak lihat kamu mahasiswa, kakak nggak akan tipu kamu. Harga modal 300.000. Tapi kita sepakat dulu ya. Sudah terjual, nggak bisa dikembalikan. Oke, aku ambil semua stokmu. Aku ambil semua. Jangan-jangan kamu mau yang lain juga ya? Jual nggak? Tapi aku mau diskon 50%. Diskon 50%? Nggak bisa. Aduh. Ya. Kamu untung banget ya. Tapi kita harus tekan kontrak dulu ya. Sudah terjual, nggak bisa dikembalikan. Oke, nggak masalah. Sini. Aduh. Dasar bocah, berani-beraninya manfaatin aku. Kamu bakal rugi besar. Begitu kabar jaringannya tersebar, harga telepon mini minimal naik jadi 600.000. Jaya and Suci! Kak Rizky, cepat! Uang yang kubilang untuk disiapkan, sudah dibawa? Ini aku dan kakak, tabungan kami semua. Semua di sini. Kak Rizky, buat apa kakak butuh uang sebanyak ini? Jangan tanya apa-apa. Percaya aku bawa kalian kaya. Oke. Kalian berdua bodoh, gak tahu apa-apa, langsung kasih uang. Mimpi kaya ya? Nggak urusanmu. Kalau bukan Kak Rizky yang merawat kami sejak kecil, kami yang yatim piatu sudah mati kelaparan. Uang segini bukan apa-apa. Abaikan dia. Ingat slogan kita? Manusia, Seorang manusia, Harus tegak berdiri. Jika tak ada yang mendukung ambisiku, Akan kuakui sendiri puncak gunung. siapa suruh siapkan makan untuk anak durhaka itu? Jangan biarkan dia makan. Bawa pergi. Pak, Rizky kayaknya belum pulang. Sampai sekarang belum pulang. Sebenarnya dia mau apa? Bu, dia cuma nakal. Mau mengancam kita, biarpun kita minta dia pulang. minta dia. Lihat saja perbuatannya. Beraninya dia main drama di sini. Tapi dia belum pulang. Jangan-jangan ada apa-apa. Kak, kamu khawatir apa lagi? Dia kan nggak punya uang. Dia nggak akan bertahan 2 hari. Nanti juga pulang sendiri. Tunggu dia pulang. Lihat saja. Akan kuberi pelajaran. Bu, kakak kan pendek-pendek. Bu, bicara baik-baik saja. Jangan marah ya. Kok kamu masih belain dia? Lihat saja perbuatannya padamu. Kamu ini terlalu baik hati. Kamu bilang kakak nggak punya uang. Bagaimana dia bertahan sampai sekarang? Maksudmu dia maling lagi? Putri, cek apa yang hilang. Kalau dia benar-benar keterlaluan, akan kubuang ke penjara. Cepat! Bu Wati, ini kamar Rizky. Kok kosong semua? Iya, Pak. Tuan muda Rizky nggak punya baju ganti, makanya kamarnya selalu kosong. Kenapa jendelanya nggak dibuka? Jendelanya kok disegel? Gimana bisa tinggal di sini? Bapak lupa. Ini semua perintah Bapak dan Bu Sariwangsung. Katanya ini hadiah ultah untuk Tuan muda Rizky. Hadiah? Mah, uniformnya lah. Sini. Sofanya sudah kubersihkan. Ayo, duduk. Cuma hal sepele.
Sudah mau cari pujian ya? Bu Wati nggak bantu. Jangan curhat. Pasti ada maunya. Katakan. Ngapain lagi? Aku nggak ngapain. Baguslah kalau begitu. Sembunyikan hadiah ini ya. 2 hari lagi adikmu ultah. Aku mau kasih dia kejutan. Iya. Sepertinya kamu juga ultah. Iya. Aku dan Mama juga siapkan hadiah untukmu. Coba lihat. Kata dukun, kamu kena sial. Gantung barang-barang ini baik-baik ya. Untuk tolak bala. Bawang putihnya jangan dibuang ya. Nanti akan sial bagi keluarga Pratama. Juga jangan ada angin. Nanti nggak berkasiah. Makasih, Ma. Makasih, Kak. Ternyata Rizky selama ini tinggal di kamar begini. Berita besar. Untuk meniru pengalaman pantai, provinsi ini kemarin sudah selesai membangun stasiun sinyal. Saat ini, telepon mini laku keras. Kak Rizky, kaget aku. Kamu hebat banget. Kita bakal kaya raya. Kak Rizky, jangan-jangan kamu bisa melihat masa depan. Ini baru uang pertama kita. Hidup enak masih di depan. Rizky, Ini dokumen pabrik yang perlu segera ditangani. Silakan. bukankah sudah kubilang untuk urusan pabrik tanyakan saja pada Andi? Baik, Pa. Kak, kenapa kamu buru-buru? Rizky di luar, gak akan bertahan lama. Nanti dia tahu susahnya di luar, baru tahu nikmatnya di rumah. Dia nggak punya uang. Oh iya, di rumah kan pernah buatkan dia buku tabungan. Dia pasti pakai uangnya. Cek sekarang, jadi tahu dia di mana. Menghilang apa? Nggak ada. Keluarkan. Ini bukannya buku tabungan Rizky. Kok ada di kamu? Dia kan masih kecil. Buat apa uang sebanyak itu? Biaya kuliahku mahal. Dia yang kasih ini padaku. Kapan kamu ambil? Pas dia baru dapat buku tabungannya. Berarti buku tabungan ini tiba-tiba ada transfer 3 juta. Semua di rumah menyalahkan Rizky boros. Kamu yang lakuin. Pak, ada kabar Rizky? Aduh, adik, akhirnya kamu datang. Bu, saya datang ambil barangnya. Ini kontraknya, kasih saya. Santai-santai, saya baru mau bicara sama kamu. Saya mau beli kembali telepon mini yang sudah saya jual ke kamu. Harga asli 300.000, tanpa diskon. Bu, kamu merasakanku. Jangan ngerti pasar. Harga asli. Sudah tinggi, kamu nggak keluarin sepeser pun, langsung untung ratusan juta. Jangan tipu aku dong. Begitu sinyalnya nyala, satu setidaknya laku 600.000. Deal. Bukan, kita berteman. Boleh. Adi, wah kamu hebat banget. Taka sampai mau jatuh cinta. Nih, ambil. Yuk. Pelan-pelan. Waduh, Kak Rizky. Jangan-jangan kamu naksir dia. Dasar mata duitan. Kita rugi banyak uang loh. Ngomong apa sih? Kalian ingat ya, bisnis harus saling untung. Kalau enggak, orangnya bisa nekat. Bisa jadi kita nggak bisa keluar dari sini. Lagian, kalaupun kita bisa dapat semua barang ini, tapi menjual telepon mini ini butuh waktu dan jalur. Itu semua kita nggak punya. Kak Rizky. Kok otakmu bisa begini? Kak Rizky ini dari kecil selalu juara kelas. Jadi masuk universitas ternama pasti. Uangnya sudah aman. Kita bakal kaya. Yuk, kita rayain. Kak, ngapain bawa aku ke sini? Rizky, Kan ku bilang, Kak. Si sialan ini malah senang-senang di luar. Minggir, jangan halangi jalan. Rizky, beberapa hari ini kamu kemana? Bukan urusanmu. Rizky, jangan pergi kemana-mana.
Ikut aku pulang. Minta maaf pada mama. Orang tua? Aku punya orang tua? Rizky Pratama, jangan gak tahu diri. Kakak sulung baik-baik saja. Datang menjemputmu pulang. Jangan gak tahu diuntung. Intan Pratama. Kak, kok bisa begitu sama kakak sulung? Caraku bicara bukan urusanmu. Ingat, di depanku, kamu selamanya cuma Adi. Rizky Pratama, sialan! Kok jadi orang lain? Beraninya pukul aku. Kak, ikuti saja kakak sulung. Pulang baik-baik ya. Pukul aku saja. Ah! Permintaan konyol. Pertama kali dengar. Aktris hebat. Sayang, aku bukan orang bodoh, Pratama. Tapi tenang saja. Tempat sial Pratama itu, kalaupun mereka berlutut memohon, aku takkan kembali. Rizky, jangan ngomong emosi. Aku tahu, beberapa hari ini kamu nggak punya uang. Pasti hidupmu susah. Ikut aku pulang. Rizky 9, jangan sok baik. Kalian jangan sok baik. Selama ini, hidup Kak Rizky seperti apa? Sakitnya dia, semua itu ulah keluarga Pratama. Siapa bilang Kak Rizky nggak punya uang? Ini dan itu, semua uang hasil kerja Kak Rizky. Baru 2 hari, kok Rizky Pratama bisa dapat uang sebanyak ini? Kak, soal kamu jual data pabrik, kakak sulung sudah memaafkanmu. Ya, pulang saja ya. Oh, ternyata uangnya dari jual data ya. Intan, cukup. Aku tahu, kamu pasti karena masalah data itu. Tapi tenang saja, aku pasti memohon pada orang tua untukmu. Biar mereka memberimu hukuman ringan. Hukuman? Putri Pratama, kamu nggak punya otak ya? Semua usaha Pratama. Kapan pernah izinkan orang sial sepertiku masuk? Papan di depan pabrik itu, Rizky Pratama dan anjing dilarang masuk. Kamu lupa semua. Siapa suruh masuk ke kantorku? Kakak, orang tua bilang kakak belum sarapan. Aku bawa sarapan untuk kakak. Rizky Pratama, kamu bawa sial. Cuma bikin masalah. Keluar, panggil orang. Kakak, aku... Apa kamu gak ngerti omonganku? Panggil orang. Pasang papan di depan. Rizky Pratama dan anjing dilarang masuk. Juga, di pabrik, panggil aku kepala pabrik. Baik, kakak. Oh, bukan kepala pabrik. Rizky, aku... Kak, jangan salahkan kakak. Kakak juga demi keamanan pabrik. Siapa suruh kamu bicara? Rizky Pratama, kamu bukan cuma jual data, malah berani mukul orang. Mau aku jeblosin kamu ke penjara? Ya, silakan. Sekalian pakai otak babimu itu, siapa yang masuk pabrik malam itu? Aku mau lihat siapa yang masuk penjara. Rizky, jangan membantah lagi. Malam itu, cuma kamu dan Andi yang masuk. Bukan kamu. Apa Andi? Rizky dilarang masuk. Yang curi data, itu kamu. Kak, aku... Kenapa kamu menuduh Rizky? Kenapa kamu bohongi kami? Ini... Kakak, kamu bikin Andi takut. Andy, pasti ada alasan dia. Mungkin cuma salah ambil. Ah, iya kak. Aku nggak sengaja. Maaf kak. Aku salah menilaimu. Aku siap dihukum. Rizky, Andy sudah minta maaf. Aku juga minta maaf. Kami salah menilaimu. Begini, kamu ikut aku pulang. Jelaskan pada orang tua. Nggak perlu jelasin. Itu bukan rumahku. Sekarang, kamu dan kalian jangan ganggu aku lagi. Rizky Pratama, kapan kamu mau berhenti? Ini kan cuma salah paham. Memangnya mau kami berlutut minta maaf padamu? Bagus, benar sekali. Aku mencuri. Kalian mau jeblosin aku ke penjara? Anak angkat ini mencuri. Kalian bilang cuma salah paham. Oke, kalau begitu, kita pisah jalan. Rizky nggak begitu. Kak, jangan bujuk dia.
Aku mau lihat saja, tanpa dukungan keluarga Pratama, apa dia bisa sukses? Selama ini, keluarga Pratama memberiku makan sisa makanan 2 kali sehari. Setiap makan, anggap saja 5.000. 18 tahun, 32 juta. Aku punya 30 juta. Kubayar 2 kali lipat. Mulai sekarang, aku dan keluarga Pratama sudah lurus. Rizky, jangan bercanda begini sama kakak. Kak Rizky, ketemu! Kak Rizky, barang kecil ini bisa untung besar. Jangan lihat barangnya kecil. Ini untuk nutrisimu, untuk otakmu. Pabriknya sudah ketemu? Sudah, pabriknya punya ayah teman saya. Katanya namanya Otak. Otak apa? Otak Platinum. Betul. Jangan lihat barangnya kecil. Begitu dipasarkan, pasti laku di seluruh dunia. Jadi, berarti kita akan untung besar. Cuma kita bertiga. Chen, dia. Hehehe, bos, tempat iklan setahun, semua untukmu. Ku beri tagline gratis. Tahun ini tak terima hadiah. Terima hadiah cuma Otak Platinum. Boka, kau curi HP-ku. Siapa yang curi HP-nya? Benar, Kurian? Ini dari saku kamu. Masih bilang bukan curian? Kamu cari masalah ya? Kenapa? Nggak terima. Hei, wanita ini pegang apa? Sini, kulihat. Kamu punya 1 menit. Cepatnya. Dasar bocah. Kamu nggak kenal aku ya? Di seantero kota Mega Utara, tanya saja siapa bosnya. Kalau tahu diri, cepat tinggalkan barangnya. Kalau enggak, kamu akan berlutut dan nyanyi. Jaya! Kak Rizky, Sejam! Tadi kamu bilang, siapa ayahmu? kamu ayahku, kamu ayahku. Kak Rizky. Urusan utama dulu. Biarin dia. Enyah. Kak Rizky, gak mau tanya siapa dalangnya. Aku mau orang itu lihat bagaimana aku langkah demi langkah menyeretnya ke jurang. Ya, Bu. Hah? Kalian bawa si pembawa sial itu kembali? Suruh dia berlutut di ruang leluhur. Hari ini jangan kasih makan ya. Rizky nggak pulang. Kita salah menuduhnya. Apa katamu? Tata pabrik itu bukan Rizky yang curi. Andi. Dia salah ambil. Benar. Aduh, salah paham. Kita sudah membesarkannya bertahun-tahun. Memangnya dia berhak marah? Uang ini, kata Rizky, untuk bayar uang makan. 70 juta. Masih bilang gak ambil uang keluarga? 70 juta. Curinya banyak juga. Ambil uang kita, lalu balikin. Hebat juga dia ya. Ini bukan uang keluarga. Itu hasil dia jual telepon mini. Dia yang dapat. Ternyata dia bisa juga ya. Kalaupun dia yang dapat, modalnya juga dari keluarga. Dia nggak tahu diri, masih berani bilang. Rizky tidak pernah pakai uang keluarga. Buku ini selalu dipegang Intan. Yang kakak bilang, itu benar. Kamu? Aduh, ngapain marah? Dia kan hidupnya baik-baik saja. Di sini dia disuapi enak-enak. Kita kan nggak salah urus dia. Benar juga ya. Kalian pernah ke kamar Rizky? Di dalamnya selain benda penolak ngeri, nggak ada apa-apa. Baunya bau bawang putih. Dia tahan sekejap pun.
Kamar Rizky. Apa kamu ke sana? Ngapain aku ke kamarnya? Kalau kamar Andi, aku sendiri belum sempat. Buat hi. Kalau kamar Rizky sudah dibersihkan. Belum, Bu. Anda sendiri yang menyuruh kami. Semua urusan kamar Rizky, jangan ada yang urus. Bahkan bajunya yang robek itu, dia jahit sendiri. Sejak kapan? Kok aku nggak ingat? Bu Melati, itu caramu jadi ibu. Keluarga kita nggak mampu beli baju. Kenapa kamu teriak? Kamu juga ayahnya, kan? Kalau gitu, kamu ke kamarnya, kamu beriin dia baju. Memangnya kamu berhak? Kamu ini, Intan, kamu ambil uang saku Rizky. Apa kamu pernah beliin dia baju? Ngapain aku beliin dia? Kenapa dia nggak beliin aku? Kamu? Maksud kalian apa? Semua salahku. Seolah-olah kalian semua nggak salah. Kamu benar. Yang mematikan unta itu bukan jerami terakhir, tapi semua jerami. Apa maksudmu ngomong gitu? Ustadznya sudah bilang dia bintang sial, harus dibiarkan. Masa percaya itu Kang Rama? Kamu... Sudah, cukup. Anakku tak tahu diri, kabur. Warga desa bilang aku ayah yang gagal. Dia sudah memalukan namaku. Cari cara untuk membawanya kembali, sudah. Nggak makan? Makan lagi, udah kenyang marah. Hanya demi reputasi. Sepertinya Rizky benar. Keluarga Pratama yang salah padanya. Suci, jadi ini dia yang selalu kamu sebut-sebut, Kak Rizky. Kak Rizky, barang kecil itu diciptakan ayahnya. Sudah resmi. Hello. Kak Rizky, jujur saja, penjualannya kurang bagus. Upah pun hampir tak bisa dibayar. Ayahku lagi pusing. Ayahmu itu, dia pusing di atas gunung emas. Kebetulan, aku tahu cara menggali emasnya. Bagus, aku antar kalian masuk. Ngapain bengong? Ayo. Ayah, ini teman-temanku. Halo? Aku lagi sibuk. Kalian main sendiri ya? Jangan salah paham, Paman Tono. Aku kesini hari ini mau bicara bisnis dengan Paman. Bicara bisnis? Iya. Oh, mau ujian masuk kuliah ya? Butuh nutrisi tambahan kan? Yuni, ambil 1 kotak untuk teman-temanmu. Aku memang ada urusan. Kalian main sendiri ya. Permisi. Paman Tono. Yang aku mau bukan 1 kotak ini, tapi seluruh pabrik Paman. Hei, anak. Jangan bercanda. Aku tidak ada mood untuk bercanda. Paman, tenang dulu. Lihat saja rencana ini. Kamu bahkan membuat rencana. Genius. Benar-benar genius. Tapi, strategi pemasaranmu ini, apa tidak terlalu ekstrim? Paman Tono. Katanya nelayan, makin besar ombak, makin mahal ikannya. Aku sangat percaya. Tapi, apa Paman Tono masih punya semangatnya dulu, berani bersaing dengan kami? Asal perusahaan bisa bangkit. Aku rela berkorban apapun. Semoga lancar. Buati, Pak Pabrik, ada kabar tentang Rizky? Nggak ada. Ku dengar dari warga desa, sejak Tuan Muda lulus ujian, dia terus di pabrik. Nggak pulang semalaman. Ngabuburit kerja di pabrik. Lalu uang yang kuberi? Nggak dipakai. Hari ini ultah kakak sulung. Dengan uang dari botol bekas, aku belikan boneka kelinci kesukaannya. Semoga dia senang.
Kakak, awas! Kakak. Siapa suruh masuk ke kamarku? Maaf kakak, aku mau kasih hadiah ultah. Lihat, kursinya rusak. Kamu memang pembawa sial. Kamu mau celakain aku ya? Siapa yang mau hadiahmu? Nya. Rizky. Kakak salah paham, tapi aku nggak marah. Aku cuma khawatir, kelinci yang sudah dijahit ini, apa dia masih suka? Maaf, Rizky. Kakak salah menilaimu. Bro, siap-siap, kita kerja keras. Semua supermarket, kios koran, dan warung. Penuh! Siap! Kak Rizky, ada yang mau ditambahkan lagi? Zaman sekarang, siapa yang paling banyak pakai otak? Siapa yang paling butuh nutrisi? Itu dia, nggak mau belajar. Juga di depan sekolah dan pasar. Satu pun jangan ketinggalan. Perang sengit ini, kita harus menang. Berangkat! Siap! Kak Rizky, sudah ada lebih dari 30 distributor yang mau bergabung. Lagi pula, jumlah pesanannya 6.000 kotak. Benarkah? Tenang, produk bagus ditambah promosi bagus pasti akan sukses. Beritahu Kamantono agar pabrik meningkatkan produksi. Baik, aku langsung pergi. 5.000 kotak. 1 kotak untung 25.000. 2 kotak untung 50.000. Jadi, Ngomong apa? Kak Rizky, aku nggak ngitungnya. Baru gini saja sudah ngawur. Nanti, dunia akan dikuasai internet, chip, dan video pendek. Itu bisnis ratusan triliun. ratusan triliun. Bisnis teknologi sangat sulit. Aku butuh ijazah. Kak Rizky, mau kemana? Mau ambil surat penerimaanku. Andy, hasil ujian masuk universitas sebentar lagi keluar. Kata guru kalian, kali ini minimal masuk universitas unggulan. Bilang, mau hadiah apa? Bu, keluarga kita sudah membiayai saya dengan baik. Hasil ini bukan apa-apa. Berhasil, tapi tidak sombong. Pantas saja anakku yang baik. Rizky juga ikut ujian ini. Cuma nggak tahu nilainya gimana. Ngapain peduli dia? Kita suruh pulang, dia nggak mau kan? Lihat saja dia hidupnya. Semoga dia mati di luar sana. Bu, jangan ngomong gitu. Dia kan anakmu. Cuma Rizky akhir-akhir ini kerja di pabrik. Aku khawatir dia nggak sempat belajar untuk ujian ini. Di pabrik? Wah, kukira dia sehebat apa. Ternyata cuma kerja kasar. Bu, biar aku ajak kakak pulang. Meskipun dia nggak lulus, tapi kita nggak boleh biarin dia capek-capek di luar. Andy, kalau mau minta, dia yang harus berlutut. Lihat saja dia, cuma main-main di luar. Kayak preman jalanan. Kalau dia setiga kamu, kalaupun dia pembawa sial, kita nggak akan begini padanya. Bu, sebenarnya kita salah paham sama Rizky. Dia sama sekali bukan... Bu Sari, Rizky pulang. Bener. Berhenti! Siapa suruh dia pulang? Dia anggap rumah ini apa? Hotel? Mau pergi-pergi, mau datang-datang. Kamu bilang dia, biar dia berlutut di luar sana. Bu, jelas-jelas kita yang salah paham sama Rizky. Kalau mau minta maaf, harusnya kita yang minta maaf padanya, kan? Sudah, cukup. Soal yang lalu, kita jangan urus anak lagi. Suruh dia masuk. Wah, di luar nggak bisa hidup. Baru tahu rumah ini enak. Bukannya mulutmu keras? Jangan salah paham. Surat penerimaanku hanya bisa dikirim ke sini. Setelah ambil barang, aku langsung pergi. Kamu bisa lulus kuliah. Kenapa kaget sekali? Sejak kecil di sekolah selalu bolos. Kamu hampir dikeluarkan sekolah. Hei, apa kamu bisa hidup tanpa bohong? Kalau bukan karena sibuk cari uang sehari-hari, mana mungkin aku bolos? Rizky, aku tak pernah berharap kamu bisa masuk universitas. Tapi setidaknya pelajari cara hidup. Nanti bisa bantu adikmu urus usaha pratama. Kalian begitu yakin? Andi Wijaya nilainya lebih baik dariku. Andy dari kecil memang peringkat 1 desa. Dia sekolah di sekolah terbaik, kelas terbaik. Nggak kayak kamu.
Kalau ayahmu nggak pakai koneksi, kamu sudah lama dikeluarkan sekolah. Kamu nggak pantas dibandingin sama Andi. Pesta kelulusan Andy. Sudah kuaturkan. Nanti kita pergi. Baik. Bagus juga omonganmu. Kalau si jenius yang kalian andalkan, akhirnya nilainya kalah dariku. Kulihat saja nanti gimana kalian beres. Kak, jangan sok jago. Kades tadi sudah bilang, katanya keluarga kita akan membanggakan keluarga. Meskipun aku nggak mau pamer, takut kakak malu. Tapi ini soal masa depan. Aku sungguh tak bisa mengalah. Kamu? Hei! Begini dong! Serang! Tiap hari kamu pura-pura menjadi anak baik. Nggak capek? Rizky Pratama, kamu makin lancang. Bu Sari, Kak Rizky, Kades datang kasih kabar baik. Cepat, cepat! Cepat, suruh Kades masuk. Mari, masuk. Biar si sialan ini lihat perbedaan dia dan Andi. Selamat, selamat! Selamat ya! Untuk negara! Kalian telah melahirkan anak yang hebat! Semua warga desa juga ikut senang. Anda terlalu sungkan. Ini semua berkat Andi. Dia yang berusaha. Betul. Andy kami itu pintar dan berbakti. Nggak seperti orang lain yang nggak berguna. Andy, kamu masuk universitas mana? Hei, Pak Pratama! Bukan soal universitas unggulan. Kamu meremehkan anakmu. Dia ini juara ujian masuk universitas. Juara ujian masuk universitas? Aduh, Andi, kamu bangga mamah ya? Ayah tahu, kamu selalu berusaha. Tapi kali ini, ayah masih meremehkanmu. Juara ujian masuk universitas. Hebat! Bu Ati, untuk pesta kelulusan Andi, tambah tempatnya. Akan kuadakan pesta besar. Ajak semua warga desa. Semua datang, semua datang. Ayah, apa tidak terlalu pamer? Lagi pula kakakku... Takut apa? Yang tadi cintai pasti biasa saja. Kamu sekarang juara ujian masuk universitas. Ada ayah. Siapa berani mengkritik anakku yang hebat? Motor baru ayah, merek Jialing. Nanti kamu pakai ini ke kampus. Makasih ya. Salah Pak Kades. Juara ujian masuk universitas dari keluarga Pratama. Bukan Andi Wijaya, tapi Rizky Pratama. Apa? Rizky, kamu juara ujian. Benar, juara. Apa urusannya dengan keluarga Pratama? Aduh, aku ini lupa. Aku ingat. Benar, dia anak keluarga Pratama. Tapi bukan anak angkatmu ini. Maaf ya, aku salah. Kamu yang membanggakan Pratama. Terima kasih pujiannya, Pak Kades. Tapi kamu masih salah. Bukankah kamu? Juara ujian itu aku. Tapi bangga Pratama itu bukan aku. Lagi pula, aku juga bukan anak Pratama. Rizky Pratama, apa maksudmu? Bu Melati, jangan panggil aku durhaka. Kamu pikir kamu masih ibuku? Sudah kubilang dari dulu. Aku dan Pratama sudah lama tak ada hubungan. Kalau tidak ada lagi, aku duluan Pak Kades. Jangan pergi. Pestanya sudah siap. Makan dulu, baru pergi. Nggak usah, Pak Kades. Pesta ini untuk anak Pratama. Aku bukan. Rizky. Inilah juara sejati. Usianya masih segini. Sudah mandiri. Coba lihat anakku. Cuma bisa manja dan galak di rumah. Aku membesarkan anak besar. Kalau ku jaga anakku sekarang, mungkin belum terlambat. Dengar-dengar, keluarga kita ada juara ujian masuk universitas. Kabarnya sudah tersebar. Warga desa seisi datang untuk perayaan Andi. Kalian ngapain bengong saja? Cepat sambut mereka. Intan, kita salah. Bukan Andi, tapi Rizky. Aku senang sekali. Dia lebih baik dari kita waktu itu.
Nilainya lebih baik dari Andi. Rizky Pratama, kenapa aku kalah darimu? Kenapa? Andi. Bu, Pak, sekarang kalian tahu kan? Rizky sama sekali bukan seperti yang kalian kira. Dia bukan pembawa sial. Salah. Pasti curi. Pasti curi. Bu, sadarlah. Dia juara. Mau curi siapa? Kenapa mengaku dia hebat begitu sulit? Berisik! Tiap hari cuma berisik. Lihat rumah kita, kacau begini. Kak Rizky, menurut permintaan Anda, ini desain kemasan baru kami. Bagus. Produk ini, fokus utamanya adalah bakti. Kak Rizky, sampai sekarang sudah ada 103 distributor yang menandatangani kontrak jangka panjang. Dan itu hanya jumlah pra-order. Per bulan melebihi 50.000 kotak. Bumbailing kota! Kak Rizky, kita akan buat sejarah. Pak Rizky, di luar ada 2 orang, Putri Pratama dan Intan Pratama. Katanya kakak Anda mau bertemu Anda, tak bisa diusir. Baik, biar saya urus. Rizky, akhirnya kamu mau bertemu kami. Jangan salah paham. Aku kesini mau bilang sesuatu. Jangan ganggu aku lagi. Apalagi ganggu kerjaku. Paham? Rizky, aku sudah tahu semuanya. Lihat, ini hadiah ultah darimu. Kamu masih ingat? Kakak salah menilaimu. Biar kakak menebusnya. Kamu tahu atau tidak? Apa hubungannya denganku? Mainan boneka yang pernah robek, kini sudah diperbaiki. Tapi takkan ada yang suka lagi. Paham? Enggak, aku suka. Tolong beri kakak satu kesempatan lagi ya. Kakak pasti akan menjaganya baik-baik. Menjaga hubungan kita sebagai kakak dan adik. Putri Pratama, omonganmu, dengarkan sendiri. Apa nggak konyol? Dulu aku berapa kali memohon padamu. Apa kamu pernah beri aku kesempatan? Sekarang, apa muka kamu memohon kesempatan dariku? Kamu pikir permintaanmu lebih berharga dariku? Ya? Rizky Pratama, kamu tahu nggak? Demi bertemu kamu, kakak tiap hari ke tempat rongsokan ini dan menderita begini. Oh ya. Jadi aku harusnya terharu dan kemudian berlutut dan menangis. Dulu, aku tiap hari antar makan ke pabrik. Siang malam, hujan atau panas, kakiku sampai patah. Berapa banyak yang kamu ingat? Kepala pabrik Pratama. Rizky Pratama, cukup! Intan Pratama, jangan di sini berteriak padaku. Kamu bahkan kalah sama wanita munafik ini. Kamu lebih nggak berhak. Nyah! Hei kamu! Beraninya kamu! Beraninya kamu! Kakak, tenang saja. Aku punya cara untuk menghukum si brengsek itu. Memang ya kamu masih merasa Rizky itu pembawa sial? Memangnya bukan? Sejak kecil, sudah tak tahu berapa kali dia menyakitiku. Berapa kali aku malu. Kalau dia bukan pembawa sial, aku akan berlutut minta maaf padanya. Coba lihat dulu di hari ini. Apaan ini? Baru minta tolong, sudah sok-sokan. Kita lihat apa yang kamu tulis. (15 Agustus, cerah. Hari ini festival kue bulan. Hari keluarga berkumpul. Di kota ada studio foto baru. Orang tua mau foto keluarga. Foto. Kakak kedua, boleh. Seru banget nih. Rizky Pratama ngapain sih? Suruh ambil baju saja, lambat sekali. Dia sengaja mau aku pakai baju kotor. Kakak kedua, Kak! Kakak kedua, aku bawa bajumu. Andy, kamu memang adikku yang baik. Hampir telat foto. Kakak kedua, sebenarnya aku... Rizky Pratama, ini caramu jadi kakak? Cuma suruh antar baju, malah kamu ancam Andi untuk ambil. Jangan-jangan aku salah.
Bukan kakak kedua. Baju ini aku yang hantar. Kakak kedua, baju ini memang kakak yang hantar. Aku cuma bantu terima. Aku nggak capek. Lihat Andi, lalu lihat kamu. Dasar tak tahu malu. Ancaman Andi, diperintah pun tak apa. Masih berani-raninya ambil pujian. Moodku bagus, hancur gara-gara kamu. Intan, ngapain? Kok belum masuk? Orang tua udah nunggu. Semua gara-gara dia. Hal sepele aja ribut. Aku nggak ganti ya? Ayo, masuk, foto-foto. Dasinya miring. Kakak kedua salah paham, tapi aku nggak salahin dia. Untungnya aku masih sempat antar baju baru buat kakak kedua. Aku sumpah, kakak kedua itu benar-benar cewek tercantik dan fotogenik yang pernah aku lihat. Sayangnya, foto keluarga itu akhirnya aku nggak ikut. Nggak apa-apa, kakak kedua sepertinya suka. Senang untuk kakak kedua. Aku berharap foto. Kakak kedua, boleh? Kelak aku juga bisa foto bareng kakak kedua tercantik. Kakak kedua, boleh? Rizky. Intan. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Baru aku sadar. Kita sama sekali nggak kenal Rizky. Nggak tahu sama sekali betapa hebatnya dia. Sebenarnya ada apa? Kamu tahu Otak Platinum? Tahu dong, ikutannya ada di mana-mana. Katanya juga sudah dapat penghargaan, sedang dipromosikan ke seluruh negeri. Jangan-jangan... Benar. Dalangnya Rizky. Belum lagi, dia juga mengumpulkan dana di Pesta Mega 10 juta. 10 juta? Sekarang kamu tahu betapa hebatnya dia, kan? Lagi pula, dia masih saja seorang pelajar. Capaiannya nanti pasti akan lebih mengejutkan. Orang sehebat itu malah kami remehkan. Bahkan diusir dari rumah. Aku sungguh bersalah padanya. Maafkan dia. Bukan cuma kamu. Kita semua ikut bersalah. Nggak bisa. Aku harus cari Rizky. Minta maaf padanya. Minta dia pulang. Intan, isi di buku harian itu, kamu sudah lihat semua. Masalahnya sudah lama. Minta maaf pada Rizky, pasti nggak gampang. Buku harian itu, aku bahkan nggak berani baca sampai habis. Selama ini Rizky begitu menderita. Nggak tahu gimana dia bisa bertahan. Oh ya, tahun lalu keluarga kita kena keracunan makanan. Benar Rizky yang melakukannya? Maaf kak, soal kejadian itu Andi yang tidak sengaja. Aku takut dia dihukum. Makanya ku seret nama Rizky. Kamu. Sudahlah. Tapi, apa kamu sadar? Semua ini berhubungan dengan Andi. Andy, sepertinya ada yang aneh. Semua sudah bekerja keras. Ayo, bersulang. Yak! Rizky Ade, tak kusangka. Baru beberapa bulan, penjualan kita melesat, terus memecahkan rekor. Ini semua berkat strategimu. Aduh, Pak Tono, jangan sungkan. Ini semua berkat kerja keras kita. Sekarang, pesanan kita sudah lebih dari 300 kotak. Dan semua surat kabar, stasiun TV juga memutar iklan kita. Seluruh Utara Jaya membahasnya. Jadi, selanjutnya kita gimana? Kami semua ikut Kak Rizky. Anda lanjutkan saja.
Kami pamit dulu. Hah? Ada apa? Kak Rizky, tenanglah. Bos besar kok nggak jadi? Jual apel busuk apa? Ngapain teriak? Yang akan kubeli perusahaan apel yang bikin komputer. Nanti mereka akan membuat ponsel pintar. Ponsel pintar itu apa? Biarkan saja. Nanti mereka akan jadi perusahaan teknologi terhebat. Sekarang kita beli saham mereka dengan harga murah. Nanti bisa naik puluhan ribu kali lipat. Puluhan ribu kali lipat? Pelan-pelan. Bos, itu anak yang dulu hajar kita. Dasar bodoh. Bos, aku dengar mereka ngomong, apa bisa buat kaya? Po. Kak Rizky, hebat banget. Kak Rizky. Jauhin aku. Kak Rizky, kita jual telepon mini, dapat ratusan juta. Jual otak platinum, dapat puluhan miliar. Tapi saham Apple ini... Kenapa? Nggak percaya penglihatanku? Sini. Kalau aku bilang, aku terlahir kembali, kamu percaya? Percaya. Yuk. Bodoh. Nggak tahu ada yang dengar ya? Maksudmu, adikku yang diusir itu, si Kacung, mau ke kota metro beli apel? Dan untungnya puluhan kali lipat. Benar sekali, Tuan Muda kedua. Mereka ngomongnya keras banget dan sangat semangat. Dia sudah gila cari uang. Mau beli apel, di Kabupaten Lestari saja banyak pohon apelnya. Dia malah beli ke kota metro. Tuan Muda kedua jenius, si bodoh itu, apa sih yang dia tahu? Orang itu banyak akal. Kamu lupa soal telepon mini. Semua orang menertawakannya. Ternyata, begitu jaringannya aktif, telepon mini laku keras. Membuatku di depan keluarga sangat malu. Bukan karena dia beruntung. Bukan. Dengarkan aku. Cepat ke Kabupaten Lestari, beli apel. Harus lebih dulu dari Rizky Pratama. Beli semua apelnya. Lalu, aku pakai koneksi keluarga Pratama untuk kuasai pasar. Akan kubuat dia rugi besar. Akan kubuat dia benar-benar keluar dari keluarga Pratama. Hari ini, bisnis yang didirikan Rizky Pratama, juara ujian masuk universitas, berkembang pesat. Kak, lihat. Sekarang TV dan koran, semua berita tentang Rizky. Dia benar-benar melesat. Ya, tak disangka dia berkembang secepat ini. Benar-benar mengejutkan. Dia masih nggak mau pulang. Orang tua terlalu deka sama dia. Menurutmu, apa Rizky terlalu banyak disakiti? Makanya suka berbisnis untuk merasa dihormati? Apa maksudmu? Pabrik keluarga kita bukannya niatnya untuk Andi. Kalau Rizky suka mengelola, serahkan saja ke dia. Itu ide bagus. Karena keluarga Pratama terlalu banyak berutang budi. Kak. Andy, sini. Kakak mau bicara sesuatu. Ngapain bicara? Kakak, perintah saja. Begini, kakak dan kakak kedua mau Rizky yang urus pabrik. Kenapa? Kenapa? Kamu gak setuju? Oh, bukan. Bukan itu maksudku. Lagi pula, aku anak angkat Pratama. Seharusnya kakak sulung yang waris. Cuma apa? Bukannya biasanya kamu belain Rizky. Kok hari ini kamu aneh? Kakak salah paham. Aku juga mau kakak sulung pulang. Cuma orang tua kita agak pilih kasih sama kakak sulung. Aku takut mereka nggak terima. Gini aja, biar aku yang bujuk mereka. Baik juga kamu sama kakakmu. Cepat sana. Baik, Kak. Mah, kawah. Kakak sulung dan kedua bilang mau serahkan pabrik ke kakak. Apa? Kakak sulung berani-beraninya serahkan usaha Pratama ke si tak tahu diri itu?
Iya, Mah. Kakak sulung juga bilang, proyek kakak sekarang bagus banget. Kalau pabriknya dikelola kakak, pasti lebih bagus dari ayah. Omong kosong! Mereka tahu apa? Rizky Pratama, anak durhaka yang kabur. Memanfaatkan nama keluarga Pratama, baru bisa sukses sedikit di luar. Dia pikir sudah bisa terbang sendiri. Ayah, jangan marah. Aku dengar kakak sekarang mau berbisnis apel. Keuntungannya puluhan kali lipat. Dia mau belanja ke kota metro. Keuntungan setinggi itu? Ayah, aku juga mau beli apel. Tapi di Kabupaten Lestari sebelah, setidaknya dekat. Harganya setengah dari kota metro. Nanti kalau untung, aku mau bantu pabrik kita. Anggap saja ini untuk berbakti pada kalian. Benar juga, Andi kita memang berbakti. Dibanding anak durhaka itu, lebih hebat puluhan kali lipat. Memang anak emas kita. Tenang saja. Ayah dan ibu akan mendukungmu sepenuh hati. Sudah waktunya memberi pelajaran pada anak durhaka itu. Makasih, Ayah. Rizky Pratama. Dengan dukungan ayah dan ibu, kulihat saja apel-apelmu itu masih bisa laku atau tidak. Kakak. Lihat Kak Rizky. Dia keluar sambil pegang kotak. Jangan-jangan dia dipecat dari pabrik. Rizky, akhirnya kakak menemukanmu. Kakak salah. Ikut kakak pulang. Rizky, kakak kedua juga salah. Kami baca diarimu. Kami salah menilaimu. Salah paham atau tidak? Apa hubungannya denganku? Minggir. Rizky, kami kesini ada hal penting yang mau kami sampaikan. Rizky, soal kamu buka perusahaan, aku dan kakak sulung sudah tahu. Sebenarnya kalian mau bilang apa? Rizky, aku dan kakak sulung lihat kamu pasti suka berbisnis. Suka merasa dihormati orang. Ikut kami pulang. Kami minta orang tua serahkan pabriknya untuk kamu ya. Kalian pikir semua seperti anak angkat kalian butuh pabrik rongsokan Pratama? Rizky, jangan paksa diri. Kamu kan sudah dipecat dari perusahaan. Ikut kami pulang saja. Jangan sampai mati kelaparan di luar. Dipecat. Sekarang seluruh pabrik ini milikku. Siapa yang bisa memecahku? Rizky, sudah begini. Jangan lagi membantah ya. Sudahlah, malas meladeni kalian. Kak, adik mohon, cepat ikut kami pulang. Aku lupa bilang, aku juga buat proyek apelmu itu. Gimana? Kalah oleh proyek sendiri. Rasanya nggak enak kan? Kamu pikir dengan otakmu yang bodoh bisa kalahkan aku? Rizky Pratama, aku tahu kamu. Makin kamu begini, makin membuktikan kamu takut. Kamu ini benar-benar bodoh dan kasihan. Terus saja sok jagoan. Apel yang kubeli murah dan segar. Lagi pula, aku habiskan semua tabunganku menghadapi kematianmu. Kalian berdua jangan ribut. Kak, aku tahu kakak marah. Tapi, aku juga mau bantu keluarga. Anak durhaka! Kamu cemburu sama Andi lagi, kan? Rizky, aku tahu kamu tidak terima. Tapi kali ini, kamu harus akui. Andi memang lebih hebat darimu. Dia lebih pintar soal bisnis. Kamu cuma beruntung saja. Lebih hebat dariku? Kalian ini benar-benar keluarga tak tahu malu. Selain mencuri rahasia bisnisku, malah dengan terang-terangan menyerangku. Kata tak tahu malu, benar-benar kalian lakukan dengan sempurna. Anak durhaka! Terus, kenapa? Sama-sama apel, Andi tahu hemat biaya. Lihat kamu, malah beli apel di kota metro. Bodohnya lebih dari babi. Iya, bodohnya lebih dari babi. Tapi yang bodoh itu, kalian. Kak, aku tahu kali ini kakak pasti rugi besar. Tapi nggak apa-apa, kita kan satu keluarga. Kalau kakak butuh uang, bilang aku ya. Kak Rizky, berhasil kak. Kak, kita dapat saham apel. 3 hari kita naik 15 kali lipat.
Saham apa? Enggak mungkin. Kamu bohong. Kamu beli apel, kan? Hati bodohku. Aku tahu kamu panik. Tapi jangan buru-buru. Pikirkan dulu. Bagaimana menjual apelmu ini ya? Kak Rizky, bodohnya. Mau ikut kita beli saham apel, tapi malah beli truk apel, kan? Rizky Pratama, beraninya kamu tipu aku. Kamu... Kan ku bilang kamu bodoh. Oh, bukan. Menurut ibumu, kamu lebih bodoh dari babi. Kamu... Halo? Apa? Panen buah tahun ini panen raya. Harga apel di pasar jatuh 90%. Pak Guntur, ku bunuh kau! Andy, jangan buat mama takut. Andy! Hei yo, yuk kita rayakan. Berhenti, kamu membuat Andi jadi begini. Masih mau pergi? Aku lupa. Kamu ini, nanti kalau nggak ada uang makan, bilang aku. Kalau kamu mati kelaparan, aku jadi nggak ada keseruan. Ada. Rizky tetap saja nggak mau pulang. Dia lihat kita seperti musuh. Kecuali orang tua sendiri yang mohon, bahkan minta maaf. Orang tua mana? Membuat Andi semangat lagi. Mereka dibawa jalan-jalan. Seharusnya sebentar lagi pulang. Jujur saja, orang tua memang pilih kasih. Iya, Rizky sekarang sudah hebat sekali. Tapi tak ada pujian sedikit pun. Iya, padahal Rizky adalah anak kandung mereka. Tapi sejak adopsi Andi, kita jadi makin... Kamu juga sadar. Tapi ini masih dugaan. Jangan langsung putuskan. Kakak, Kami pulang. Ya, kalian lagi ngapain? Kami lagi baca koran. Di sini penuh berita tentang Rizky. Nggak bisa. Kakak sudah suka sama dia. Bu, aku mikir, kenapa kakak begitu saja pergi, langsung jadi sehebat ini? Kenapa ya? Kurasa kakak mau balas dendam. Dia pasti mau buktiin ke seluruh dunia. Kalau keluarga Pratama yang buta. Beraninya! Cuma pabrik rongsokan. Apa hebatnya? Keluarga Melati di Kota Mega sudah lama kokoh di sini. Mengusirnya itu gampang banget. Bu, mau ngapain? Kita dan Rizky sudah jauh. Jangan salah lagi. Iya, tenang Bu. Andy, omonganmu itu terlalu berlebihan. Cuma suplemen. Kalau bukan karena nama Pratama, apa dia bisa dapat investasi? Bu, cepat, jangan diam saja. Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Wabah flu di luar negeri sedang parah. Kalian suruh orang tua ikut-ikutan keramaian di sana. Iya. Apa aku lagi gak mood? Orang tuaku ajak aku jalan-jalan. Nggak apa-apa, cukup temani mereka saja. Kak, ini salahku. Aku nggak jaga orang tua. Aku pantas mati. Kamu ngapain? Orang tua sakit nggak ada hubungannya sama kamu. Cepat bangun. Kak, orang tua lagi sakit parah. Harusnya kita kabari Rizky ke sini, kan? Betul. Ini kesempatan bagus. Aku langsung telepon dia. Bos, bisnisnya gimana? Ada orang bodoh jual apel murah. Aku dapat gratis 50 kilo lebih. Aku untung besar. Selamat untung. Selamat untung. Semoga saja. Suci. Barang antik apa yang kamu bawa ini? Besar sekali. Ini bukan barang antik kok. Ini radio portable terbaru. Kualitasnya bagus. Coba dengar.
Aduh, kok aku lupa soal ini? Dulu, keluarga Pratama dan Melati bersatu membuat radio portabel. Tapi malah Andi Wijaya, si bajingan itu, membakarnya saat mabuk. Akhirnya aku yang disalahkan. Kali ini, bisnis ini jadi milikku. Halo? Rizky, ini kakak sulung. Orang tua kita tiba-tiba sakit parah. Sekarang masih pingsan. Cepat tulang, lihat mereka. Sakit parah? Orang tua kita kena flu parah. Kondisinya sangat parah. Sampai sekarang belum sadar. Orang tua kamu sakit? Apa hubungannya denganku? Orang tua sakit, apa hubungannya denganku? Kakak. Kenapa kamu kesini? Cepat bilang. Waktuku berharga. Aku tak punya waktu untukmu. Kakak, kamu bisa tolong aku ke rapat orang tua? Kalau orang tua tak mau, apa aku mau? Jangan ganggu aku lagi dengan hal ini. Bukankah itu semua sudah berlalu? Lagi pula, mereka itu orang tua kita. Jangan marah pada kami. Marah? Marah, aku bilang ya. Jangankan Bapak Pratama dan Bu Melati sakit. Kalaupun mereka mati, Itu tak ada hubungannya denganku. Cekal! Kita bicara apa tadi? Radio portable. Kak Rizky, kamu juga suka yang ini? Aku nggak mau bikin radio portabel. Aku mau bikin MP3. MP3? Kak Rizky, lebih bagus dari radio portabel. Tentu saja. Radio portabel ini besar dan berat. Masih pakai kaset. MP3 cuma sebesar jempolmu. Bisa simpan ribuan lagu. Dan begitu produk ini rilis, akan ganti semua produk musik. Bu, anakku berbakti sekali. Bilang mau hadiah apa? Bu, ngomong apa sih? Merawat ibu dan ayah, itu kan sudah kewajibanku. Aduh, anak baik. Nggak seperti anak durhaka itu. Kita berdua kan masuk rumah sakit, dia nggak muncul sama sekali. Memangnya ngapain membesarkannya? Mendingan aku pelihara anjing. Bu, sudah bangun. Dia mana? Bu, Rizky masih nggak mau pulang. Anak ini, dia punya hati nggak sih? Ayah, tenanglah. Kesehatan ayah penting. Kan sudah ku bilang, dia memang anak durhaka. Sayang aku melahirkannya. Ma, Jangan belain dia. Aku ibunya. Aku lahirkan dia. Aku berhak mendidiknya. Dia harus nurut. Bu, jelas-jelas keluarga kita yang sah duluan sama Rizky. Kenapa kalian nggak bisa minta maaf sama dia? Diam! Di dunia ini, mana ada ayah minta maaf pada anak? Omong kosong! Ayah benar. Anak durhaka seperti ini harusnya kupatahkan kakinya. Biar dia sungguh-sungguh menyesal. Bu, mungkin Rizky nggak mau pulang. Ada alasan lain. Jangan belain dia. Apa alasan dia tidak pulang? Ini data Rizky Corp. Lihat dulu baru komentari. Penjualan bulanan 300 rikota. Pendanaan 10 miliar. Shimi dia. Dia pasti melakukan sesuatu. Transaksi curang. Zaman apa sekarang? Masih ada transaksi curang. Berita sudah bilang, dia dipuji. Katanya dia pengusaha hebat. Itu juga cuma akal-akalan dia. Uang begini datang cepat, pergi juga cepat. Menurutku, dia pasti masuk penjara. Bu, apa prasangka kita pada Rizky terlalu besar? Kenapa tidak mau mengakui dia hebat? Dia bukan anak kandungmu. Putri Pratama, ini caramu bicara? Kamu mau jadi anak durhaka seperti dia? Melawan orang tua? Rizky bukan anak durhaka. Bangun. Kenapa, Kak? Dulu keluarga kita keracunan makanan. Kamu bilang itu ulah Rizky. Itu kan sudah lama, Kak. Kenapa masih dibahas? Jawab pertanyaanku. Maaf, Bu, Pak. Sebenarnya itu bukan ulah Rizky. Itu ulah Andi. Apa katamu? Ma, aku salah. Waktu keracunan itu, memang aku yang masakin.
Lalu kenapa kamu salahkan Rizky? Nasi itu basi. Aku mau hemat. Biar aku makan sendiri. Gak nyangka kakak sajikan semua. Ma, salahkan aku saja. Jangan hukum kakak. Lihat kan? Masih itu anak durhaka yang salah. Bukan salahmu. Bangunlah. Tapi... Sudah. Semua sudah berlalu. Nanti aku bicara dengannya. Ayo, bahas urusan serius. Oh ya, ayahku dapat info rahasia. Katanya ada yang namanya radio portable, produk elektronik. Di pasaran laku keras. Nilainya ratusan juta. Jadi, apa kata ayahmu? Ayahku sudah investasi 5 miliar bersama keluarga Pratama. Keuntungannya dibagi rata. Sayang, menurutmu gimana? Bagus banget. Baik, kita setuju. Putri, ayah dan ibu belum sembuh. Proyek radio portable kali ini kita serahkan sepenuhnya padamu. Bagaimana? Ayah, proyek radio portable ini, menurutku aku bukan orangnya. Menurutku Rizky yang paling cocok, orangnya. Enggak, aku nggak setuju. Putri, ini urusan bisnis. Jangan main-main. Aku serius. Aku sudah lama mengikuti proyek baru Rizky Core. Sepertinya dia sedang mengerjakan produk elektronik untuk mendengarkan musik. Dia juga mau buat radio portable. Kok dia tahu? Jangan-jangan kamu yang kasih tahu dia. Ngomong apa sih? Informasi rahasia begini, mana mungkin aku main-main dengan reputasi Pratama? Lalu, kok dia tahu? Ma, kan sudah aku bilang. Rizky itu sebenarnya jauh lebih hebat dari yang kita kira. Sekarang, Ma percaya dia kan? Memangnya percaya apa? Cuma akal sepele. Dengan modalnya yang sedikit, paling banyak cuma 1.000 unit. Kita berdua sudah pesan 100.000. Aku bisa hancurkan dia seperti membasmi semut. Begitu mudah. Ma, Pa, kenapa tidak beri dia kesempatan membuktikan dirinya? Iya, Ma, Pa. Rizky sekarang sudah jauh lebih baik. Dengan dia, proyek kita pasti bisa jadi lebih kuat. Jangan, aku tidak setuju. Menurutku, Putri ada benarnya. Dengan sedikit info, Rizky bisa menilai potensi dan pasar radio portabel. Dia punya wawasan. Pa, berarti Pa setuju. Kalau gitu, beri dia kesempatan. Putri, bilang ke Rizky, asal dia bisa urus proyek ini dengan baik. Masalah sebelumnya, aku dan ibumu, tak akan kami usut lagi. Oh, makasih, Pa. Yak. Andy, ada apa? Pak, aku cuma mikir, kapan kakak pulang? Kakakmu, andai dia setiga kamu. Tapi, kalau kali ini dia bisa sukseskan proyek radio portabel, aku akan menganggapnya lain. Jangan, Rizky Pratama tak boleh kembali. Kalau tidak, nanti aku tak punya tempat. Siapa ini? Cari mati! Kak Rizky, itu Putri Pratama lagi. Abaikan mereka, jalan. Tunggu, Rizky. Rizky, turun. Ada yang penting mau kubicarakan. Putri Pratama, sudah selesai belum? Rizky, aku datang atas nama orang tua. Mereka tidak menyalahkanmu karena tak menjenguk mereka. Mereka sudah memutuskan. Mereka mau kamu wakili kedua keluarga untuk mengurus proyek radio portabel. Barang yang pasti akan ketinggalan zaman. Aku tak tertarik dengan keluarga Pratama, malah membuatku jijik. Membuatku jijik? Tapi orang tua sudah sadar salah. Iya, Rizky. Sebenarnya orang tua masih peduli kamu. Sangat mencintaimu. Ini yang paling konyol yang pernah ku dengar. Beraninya kalian bilang. Aku malu mendengarnya. Rizky, aku tahu kamu sedang mengerjakan proyek radio portabel. Asal kamu pakai koneksi keluarga Pratama, kamu pasti bisa sukses besar kali ini. Cukup! Kamu pikir aku nggak tahu siapa Bapak Pratama? Realistis dan egois. Di matanya, hanya kepentingan dirinya yang terpenting. Bukan begitu. Jangan bohongi diri sendiri. Kamu tahu betul, alasan Bapak Pratama mau aku pegang proyek ini
Karena dia masih menganggapku berguna. Proyek ini sukses atau gagal, dia akan tanpa ampun menendangku pergi. Kak, benar kata Rizky? Apa Papa sungguh berpikir begitu? Aku... Rizky! Jalan! Kak Rizky, ini... Jalan! Baik. Apa katamu? 100.000 radio portabel hangus semua. Mana mungkin? Kok gudangnya bisa terbakar? Ma, Pa. Saat aku sampai di sana, stok di gudang hangus semua. Ini salahku. Aku gagal menyelamatkannya. Bukan salahmu. Cepat, biar Mama lihat. Putri, ada apa? Sebenarnya ada apa? Polisi bilang ada yang sengaja membakar, tapi belum ada tersangka. Siapa yang pakai cara licik begini untuk menyerang kita? Aku tahu, pasti ada yang sengaja membakar. Andi, kamu yang pertama sampai di sana. Apa kamu lihat orang yang mencurigakan? Takut apa? Cepat bilang. Apa kamu lihat seseorang? Tenang, bilang saja. Ma, Pa, waktu aku keluar dari sini, mobil kakakku lewat di sana. Sudah kuduga, itu ulah si pembawa sial itu. Nggak mungkin. Apa kamu salah lihat? Salah lihat apa? Andi lihat sendiri. Mana mungkin salah? Selain dia, siapa lagi yang bisa? Dasar binatang! Pantas saja dia nggak mau ambil proyek radio portabel ini. Ternyata sudah direncanakan membakar barang kita agar dia monopoli pasar. Nggak bisa. Aku mau cari dia, jeblosin dia ke penjara. Pak, tenang. Belum tentu itu ulah Rizky. Jangan gegabah. Iya, Pak. Kita sudah berkali-kali salah menilai Rizky. Kalau salah menilainya lagi, kita akan malu menghadapnya. Salah paham? Bukan dia. Bukan dia, ya aku. Atau ibumu. Atau Andi. Iya, Pak. Kakak benar. Kalau bukan kakak, lagi pula kita nggak punya bukti. Andy, benar kamu. Kalaupun itu ulah anak durhaka itu, kita juga tak punya bukti. Dasar anak durhaka. Dia pikir bisa semudah itu untuk meruntuhkan keluarga Pratama. Nggak semudah itu. Putri, segera urus izin pulang ibumu. Aku mau dia lihat sendiri akibat anak durhaka. Sudah jadi. Sudah jadi. Kak Rizky, menurut permintaan Anda, inilah MP3 hasil rancangan kita. Baik fitur, ukuran, harga, dan desainnya, semua jauh lebih unggul dari semua radio portable. Begitu dirilis, pasti akan menjadi primadona. Bagus. Mulai produksi sekarang. Investasikan semua dana. Siapkan untuk dirilis. Baik. Oh iya, Jaya. Hubungi Departemen Hukum. Temani aku ke keluarga Pratama. Kali ini, aku akan putus hubungan dengan keluarga Pratama. Segera sekali, Kak Rizky. Kita akan segera ke Kota Indah. Sekarang juga, waktunya untuk putus hubungan dengan keluarga Pratama. Baik. Ma, Pa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bu Sari, Rizky sudah pulang. Benarkah, Bu Wati? Iya.
Anak durhaka ini masih berani pulang. Lihat saja, akan kupatahkan kakinya. Anak durhaka. Pertama, kabur dari rumah, lalu membakar produk kita. Sekarang berani-beraninya pula mengusik. Baik, aku mau lihat apa alasan dia. Suruh dia masuk. Eyo. Mobil mewah, Rizky benar-benar sukses. Iya, mobil ini minimal 100 juta lebih. Bahkan di seluruh kota Mega, hanya sedikit yang bisa membelinya. Dia dapat uang sebanyak ini. Dari mana? Rizky, akhirnya kamu pulang. Jangan salah paham. Aku pulang untuk putus hubungan dengan keluarga Pratama. Setelah putus, aku pergi. Kak, kamu kemana saja? Kami semua khawatir sekali. Rizky, kamu ngapain? Sudah kubilang, jangan akting di depanku. Melihat wajah munafikmu, aku ingin memukulmu. Kak, apa yang salah dari aku? Apa aku salah sama kamu? Masih kurang banyak? Rizky, lepaskan Andi. Jangan kira karena sewa mobil rongsokan, kamu bisa ngancam di depanku. Kamu pikir kamu siapa? Oh, ternyata penyelamatmu di sini. Pantas saja kamu akting. Ada penonton ya? Rizky, kamu makin keterlaluan. Di depan mataku, beraninya kamu menindas Andi. Kalau hari ini aku tak patahkan kakimu, aku bukan ibumu. Kamu. Kenapa? Kamu pikir kamu ibuku? Minggir! Inya. Kak Rizky, Duduk. produkmu itu promosinya besar sekali. Pasti mahal ya? Apa dana perusahaanmu cukup? Oh ya? Ternyata kamu pulang untuk minta uang. Maaf ya. Sepertinya kalian kecewa. Perusahaanku makin sukses. Tapi sejujurnya, jangan bilang sekarang, bahkan dulu pun, aku tak peduli uang busuk keluarga Pratama. Lalu kenapa pulang? Mau buktikan di luar sana sudah bisa berdiri sendiri. Lalu pulang untuk pamer? Jangan salah paham. Aku kesini cuma satu tujuan, yaitu untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Pratama. Pak Pratama, Bu Melati. Asalkan Anda tanda tangan perjanjian putus hubungan ini, maka selanjutnya Direktur Utama kami tak akan ada hubungan lagi dengan Anda. Rizky, apa maksudmu? Rizky Pratama, apa maksudmu? Rizky, jangan gegabah. Kita kan satu keluarga. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Satu keluarga. Satu keluarga. Lalu anak sendiri dianggap pembawa sial. Tentu, di mata pembawa sial seperti aku, kalian tak pantas jadi keluargaku. Baik, dasar anak durhaka. Aku sungguh tak menyangka. Keluarga Pratama yang terhormat malah membesarkan anak durhaka tak tahu diri. Pak Pratama, jaga ucapan Anda. Kalau tidak, atas nama Bapak Rizky, saya akan tuntut kalian. Kamu siapa? Nyah! Bapak Pratama! Jangan sok hebat! Sejak kecil, kalian anggap aku pembawa sial. Makan dan tinggalku lebih buruk dari anjing. Beraninya kamu bicara begitu? Kamu yang pergi duluan. Lalu, kamu merusak bisnis keluarga. Sekarang malah kembali mengusik kami, membuat perjanjian putus hubungan. Apa begini caramu jadi anak? Benar, semua salahku. Ini jawabanku. Kalian puas? Cepat, teken! Tempat sial ini. Aku muak tinggal di sini. Akhirnya kau mengaku. Api di gudang keluarga kita, kau yang nyalakan. Hanya pembawa sial sepertimu yang bisa melakukan hal sejahat itu. Rizky.
Kakak, aku sungguh tak menyangka kamu bisa melakukan kejahatan membunuh dan membakar. Oh ya? Aku juga tak menyangka. Meski aku sudah lama meninggalkan keluarga Pratama, kamu masih diam-diam membakar 100.000 radio portabel itu. Kau bakar? Hah? Kejahatan pembunuhan dan pembakaran ini. Kok kamu bisa salahkan aku? Malam itu, aku lihat mobilmu lewat di depan gudang. Kamu dengar nggak? Andi lihat sendiri. Masa bohong? Kamu kira kami buta? Hei, bagian kedua ucapanmu memang benar. Kalian semua buta. Kamu. Rizky Pratama, berani berbuat, tak berani mengaku. Tunggu saja, kami kumpulkan buktinya. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Rizky, jujur sama kakak. 100.000 radio portabel di gudang itu. Benar kamu yang bakar. Konyol sekali. Aku bahkan tak di keluarga Pratama. Masalah begini, masih bisa nyalahin aku. Sepertinya keputusan aku dulu untuk meninggalkan keluarga Pratama adalah keputusan terbaik seumur hidupku. Jangan kira aku nggak tahu. Perusahaanmu juga jual radio portabel. Tapi kamu cuma punya 1.000 unit. Makanya kamu bakar milik kami. Andy, kamu... Nggak mungkin. Kok kamu punya foto ini? Adik bodohku, kamu memang benar. Waktu itu aku memang lewat di dermaga. Tapi aku nggak sengaja sambil foto kamu bakar gudang. Gimana? Kamu suka hadiah ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memfitnah Rizky? Andi, kamu mengecewakan kami. Palsu, semua palsu. Rizky Pratama, beraninya kamu memfitnahku. Kakak. Ya, Bu. Percayalah padaku. Cukup. Aku tak punya waktu untuk menonton kalian berakting. Urusan keluarga Pratama juga tak ada hubungannya denganku. Cepat tekan saja, aku ada urusan. Rizky Pratama, kamu merusak keluarga kami. Masih mau pergi? Bu, tenang Bu. Kalian benar-benar tak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang memfitnah. Malah memfitnah Kak Rizky. Keluarga Pratama memang tak tahu malu. Dasar egois dan tak tahu malu. Itulah sifat asli kalian. Rizky Pratama, mau aku teken? Mimpi saja. Aku, Bapak Pratama, walau mati, takkan biarkan keluarga Pratama jadi bahan tertawaan Kota Mega. Kamu pikir tak menandatangani bisa mengancamku? Aku punya banyak cara untuk memisahkan diri darimu. Sampai jumpa. Oh, bukan. Jangan pernah bertemu lagi. Berhenti! Kalau kau berani keluar dari rumah ini, aku jamin projek radio portabelmu akan langsung bangkrut. Jujur saja, ada orang yang terlalu sombong. Keluarga Pratama dan Melati tak kuanggap serius. Rizky! Rizky! Anak durhaka! Ya! Ya, nggak apa-apa. Ya. Pak, nggak apa-apa. Anak durhaka! Kalau aku tak urus dia sendiri, aku takkan jadi ayahnya lagi. Andi, hubungi kakekmu. Aku akan membuat perusahaan Rizky Pratama lenyap. Baik. Pak, mau apa? Dia mau rebut pasar radio portabel. Baik, biar dia paham apa itu kesombongan. Tapi mereka sudah duluan. Kalau kita stok sekarang, apa nggak terlambat? Dengan modalnya yang sedikit, paling banyak 10.000 unit, kami dan keluarga mertua akan bersatu. Kita beli 1 juta unit. Lagi pula, ambil ejen radio portable nasional. Mulai sekarang, aku pastikan dia tak dapat seunit pun. Agen nasional. Itu butuh modal minimal 100 miliar rupiah. Kalau sampai ada masalah, 2 keluarga kita bisa hancur. Iya, Pak. Risikonya terlalu besar. Lagi pula, kita sudah bersalah pada Rizky. Jangan sampai kita salah lagi ya. Diam! Aku sangat kecewa padamu. Sampai sekarang masih membela anak durhaka itu. Kamu tak perlu ikut proyek ini. Andi, kamu yang urus semuanya. Andy, bukankah Rizky Pratama meremehkanmu?
Ibu beri kamu kesempatan. Kalahkan dia. Apa kamu yakin? Tenang saja, Bu. Pak, aku jamin. Kali ini, aku pastikan Rizky Pratama hancur total. Biar dia berlutut dan sujud pada kalian berdua. Baik. Baik. Kabar terbaru Kak Rizky. Keluarga Pratama baru saja dapat agen tunggal radio portable Global dan memesan 1 juta unit. Mereka mau melawan kita. Itu juta unit. Berapa banyak uangnya? Uang dari semua bank kota ini. Bisa-bisa mereka pinjam habis. Betul. Mereka cari mati saja. Iya, MP3 kita untuk radio portable mereka. Itu serangan total. Makin banyak mereka simpan, makin cepat mereka mati. Kak Rizky, Andi Wijaya banyak main-main akhir-akhir ini. Haruskah kita bersiap? Biarkan saja. Bagaimana persediaannya? Sudah diproduksi 100.000 unit. Sudah siap dijual. Jangan buru-buru. Terlalu sedikit. Bukankah banyak perusahaan di Kota Indah yang mau investasi di kita? Kamu hubungi mereka. Bilang saja aku setuju. Jadi, kita cari dana berapa? Kali ini Pratama dapat 100 miliar. Target pendanaan kita kali ini jadikan 1 triliun. Biar aku masuk. Biar aku lihat Rizky. Rizky, biar aku masuk. Kak Rizky, ini... Rizky, Kamu nggak bisa dihindari ya. Kakak Rizky datang kali ini untuk memberitahumu. Orang tua sudah memutuskan bertindak. Kalau kamu tidak mau perusahaanmu bangkrut, cepat pulang dan minta maaf. Ayo. Pertama, mereka bukan orang tuaku. Kedua, mau melawanku, keluarga Pratama belum pantas. Rizky, kali ini orang tua benar-benar marah. Keluarga Melati dan Pratama sudah lama. Koneksi dan kekayaan mereka tak bisa kau bayangkan. Dengarkan nasihat kakak. Dengarkan nasihat kakak sulung. Putri Pratama! Kamu begitu mendesak aku pulang. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu? Aku mau kamu baik. Kalau sering bohong, sampai sendiri yang percaya. Baik, kalau begitu biar ku tebak. Bapak Pratama yang mencopot jabatanmu. Benar kan? Tebakanku benar. Putri Pratama, kamu itu ambisius. Sejak kecil kau bertekad untuk sukses besar. Bahkan, kau sudah lama menganggap dirimu sebagai pewaris keluarga Pratama. Tapi baru sekarang kau sadar, kau hanyalah pion dari Bapak Pratama. Dia tak mungkin membiarkan seorang wanita menjadi pewaris keluarga Pratama. Makanya kau takut. Enggak. Jangan buru-buru membantah. Kamu memohon aku pulang. Satu sisi, kamu memang merasa bersalah padaku. Tapi yang lebih penting, kamu sekarang merasakan bahaya dari Andi Wijaya. Kamu takut dia menggantikan posisimu. Demikian pula, perlakuanmu padaku selama ini bukan karena aku pembawa sial, melainkan karena kamu juga takut aku menggantikan posisimu. Benar kan, Nona Pratama? Ini ya. Tak kuat tak. Katanya belakangan, Rizky Pratama ada gerakannya. Cuma perlawanan mati. Gak akan ada apa-apa. Andy, bagaimana proyeknya? Sudah sepakat. Semua lancar. Cuma rekan lama Bapak terus menunda dana. Dana kita sedikit kurang. 1.000 miliar masih kurang? Kok bisa? Pabriknya tiba-tiba naikkan harga. Kurang 300 miliar. 300 miliar? Kok sebanyak itu? Andy kan juga baru pertama kali urus proyek sebesar ini. Belum berpengalaman. Pabriknya melihat celah ini, makanya dia dimanfaatkan. Kalau giliran Rizky, biayanya bisa hemat setengahnya. Diam! Demi proyek ini, keluarga Pratama dan Melati sudah habiskan semua harta. Untuk sementara, nggak bisa siapkan 300 miliar. Pak, Ma, aku kenal teman. Namanya Pak Guntur. Dia bisa pinjami kita. Tapi semua aset keluarga Pratama dan Melati harus jadi jaminannya. Tapi begitu proyek kita selesai, dia langsung akan kembalikan asetnya. Jaminan pribadi, ini... Nggak bisa. Pak, Ma, ini nggak bisa. Pak, Ma. Aku baru dapat kabar.
Katanya Rizky Pratama sudah dapat investasi dari Kota Indah. Katanya mau menghancurkan kita. Apa? Mimpi saja. Andi, soal jaminan aset, Ma dukung kamu. Aku telepon kakekmu sekarang. Rizky Pratama, kali ini apa yang kau gunakan? Hendy Wijaya ini benar-benar jenius. Proyek 80 miliar malah habis 130 miliar. Rugi 50 miliar. 50 miliar? Belum lagi. Katanya untuk kumpulkan 30 miliar, usaha keluarga Melati dan Pratama dia gadaikan semua ke rentenir. Dasar bodoh tak tertolong. Fokus pada urusanmu saja. Jangan urus orang lain. Ayo. Siapkah acara peluncuran produknya? Sudah siap. Besok pagi jam 9. Di lantai 1 gedung Era Baru. Baik, kali ini kita harus menaklukkan pasar nasional. Menciptakan kejayaan lagi. Menciptakan kejayaan lagi! Menciptakan kejayaan lagi! Bagaimana proyek kita? Tenang saja. Radio portable kita masih di gudang. Para distributor sudah tak sabar mau beli. Seperti dugaanku, dengan aku di proyek radio portabel ini, pasti berhasil. Tentu saja. Oh ya, lalu Rizky Pratama? Besok pagi jam 9. Di gedung Era Baru. Baik. Kalau begitu, kita jam 8. Tempatnya juga di gedung Era Baru. Biar Rizky Pratama lihat akibatnya kalau mengusikku. Yuk. Pak Pratama. Pak Pratama. Pak Pratama. Pak Pratama. Loh, ini kan kakakku yang tercinta. Peluncuranmu juga hari ini ya? Kebetulan sekali. Berani pukul aku. Kamu yang nekat datang. Mana bisa aku tidak memuaskanmu, adik bodohku. Kamu. Biar anak durhaka ini senang dulu. Nanti akan kuhancurkan proyekmu. Ibu benar. Rizky Pratama, biar kulihatkan padamu. Proyek dengan investasi ratusan miliar dan stok puluhan miliar. Betapa mengerikannya. Akan kulihat apa hakmu untuk sombong. Dasar orang-orang pici. Memangnya kalian mau melawan Kak Rizky? Hendy Wijaya, kamu pikir dengan orang tuamu, kamu bisa melawanku? Dengar ya, dibandingku, kamu selamanya hanya anak angkat yang tak berguna. Diam, Rizky Pratama! Kamu kan cuma beruntung. Cuma beruntung kan? Yang kamu bisa, aku juga bisa. Kalau tak di bisnis, kau lihatku seperti katak dalam tempurung, melihat bulan di langit. Kalau kau di bisnis, kau lihatku seperti nyamuk melihat langit. Cara bisnismu itu cuma trik rendahan. Di mataku tak ada apa-apanya. Suku! Rizky, sebagai ayahmu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf sekarang masih sempat. Kali ini, proyek radio portabel keluarga Pratama dengan kekuatan Pratama dan Melati, stok 1 juta, investasi ratusan miliar. Dengan modal sebesar itu, mending cepat menyerah, biar nanti tidak jadi bahan tertawaan. Tak kusangka. Direktur Pratama masih segar. Masih berani sekali. Hebat sekali. Jangan pura-pura. Kami sudah selidiki. Dengan modal sebesar itu, paling banyak cuma 10.000. Sedangkan kami punya 1 juta. Jaraknya begini, kamu takkan bisa menang. Bagus, bagus. Hebat sekali. Katanya Nona Melati, demi 130 miliar itu, bahkan bisnis keluarganya juga dijaminkan. Maaf kalau lancang. Nanti kalau rugi, bukankah keluarganya juga hilang? Omong kosong, dasar anak durhaka. Kenapa ucapanmu begitu menyakitkan? Ayahmu ini sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Tak pernah kalah. Hari ini juga tak akan terkecuali. Bagus. Nanti kalau kalian jadi pengemis, jangan sampai berlutut memohon padaku. Rizky Pratama, sudah mau mati masih saja sombong. Kalau begitu, berani taruhan denganku? Kamu belum pantas bertaruh denganku. Suruh ayahmu saja. Baik,
Aku taruhan denganmu. Hari ini, aku sendiri yang akan menghukummu, anak durhaka. Taruhannya proyek hari ini. Kalau aku menang, serahkan perusahaanmu ke keluarga Pratama. Dan kamu harus berlutut pada ibumu dan sujud pada aku. Kalau Kak Rizky menang, lalu bagaimana? Kalian menang? Beraninya kalian berpikir. Masih pura-pura ya? Andy, kalau kamu menang, aku bukan hanya akan memberikan 1 juta radio portabel gratis untukmu, tapi juga akan tanda tangan surat putus hubungan. Gimana? Berani taruhan? Kalau kalian cari mati, jangan salahkan aku. Nanti kalau kalian kalah, jangan ingkar janji. Ma, Pa, jangan marah. Biar aku urus dia. Mu percaya kamu. Semua sudah lihat, proyek radio portable kami stoknya cukup, potensinya tak terbatas. Kami bisa memenuhi pasar nasional. Semoga para distributor jangan melewatkan kesempatan emas ini. Iya, radio portabel lagi viral. Pasti akan viral di seluruh negeri. Tuan muda, saya mau 5.000 unit. Saya mau dapat 1.000 unit. Saya mau 10.000 unit. Baik. Setelah acara ini selesai, kita langsung tanda tangan kontrak. Rizky, kau lihat. Inilah rasanya kalah. Inilah akibat melawanku. Kau pikir kau menang? Kau sungguh takkan menyerah ya? Kau mau malu di depan umum. Stokmu cuma 10.000 unit, sedangkan aku baru saja jual 280.000 unit. Kau mau melawanku pakai apa? Jangan anggap kebodohanmu lucu ya. Rizky Pratama, aku sungguh tak tahu dari mana kamu berani menawariku taruhan ini. Modal dan investasiku 10 kali lipat darimu. Koneksiku 100 kali lipat darimu. Kalau kamu menang, aku akan copot kepalaku sendiri. Jadikan kendi malammu. Kalau begitu, jaga baik-baik kendi malamku. Aku akan segera ambil. Semuanya, saya Direktur Utama Rizky Corp, Rizky Pratama. Baik. Mereka berdua adalah mitra saya, Jaya Guntur, Suci Guntur. Produk yang akan saya perkenalkan hari ini bernama Moving Picture Experts Group Audio, disingkat MP3. Tunggu, bukannya proyekmu radio portable? Kapan aku bilang aku membuat radio portable? Rizky Pratama, jangan pikir dengan barang rongsokanmu bisa disamakan dengan radio portabelku. Tak sebanding. Kamu hanya cari mati, dan akan mati lebih sengsara. MP3 adalah produk musik tercanggih di dunia. Dibanding radio portable, MP3 lebih kecil, fitur lebih banyak, tampilan lebih cantik, kualitas suara lebih baik. Lagi pula, harganya lebih murah sepertiga. Bapak Rizky, apa itu benar? Yang namanya MP3 ini memang sebaik itu? Demi reputasi saya dan perusahaan, saya jamin semua yang saya katakan benar. Jika bohong, ganti 10 kali lipat. Tidak mungkin. Dia bohong. Waduh, produk sebaik ini. Buat apa radio portable? Pak Rizky, saya pesan 50.000. Saya duluan. Saya mau 100.000. Saya pesan 200.000. Saya juga. Jangan percaya, dia bohong. Tunggu, kamu mau apa? Kenapa? Kamu nggak sabaran ya? Ingin kupotong kepalamu untuk kubuat tempayan? Jangan buru-buru. Aku takkan kalah. Dengar semua. Perusahaan Rizky Pratama tidak punya stok sebanyak itu. Cuma 10.000 unit. Dan perusahaannya modalnya kurang. Dia tak mungkin bisa memberi kalian stok sebanyak itu. Rizky Pratama. Jangan harap menang. Aku takkan kalah. Berlututlah dan sujud padaku sekarang. Siapa yang bilang aku cuma punya 10.000 unit? Omong besar. Kita lihat saja nanti. Kalau kamu tak bisa siapkan stoknya, kamu mau gimana? Tenang saja. Bulan lalu,
kami dapat investasi 100 miliar. Sekarang stok MP3 kami ada 80 juta unit. 100 miliar? Modal 100 miliar. Harusnya bilang dari tadi, Pak Rizky. Aku bahkan mau investasi. Aku mau 100 ribu MP3 dulu. Oh ya, Tuan Muda Pratama, radio murahanmu itu, aku nggak mau lagi. Lagian kontraknya belum kusiapkan. Aku nggak mau lagi. Semua ganti jadi MP3. Kamu, dasar anak durhaka. Kita dari kota Mega, 2 keluarga besar. Warisan 100 tahun. Kok bisa kalah dari anak durhaka sepertimu? Gak mungkin. Gak mungkin. Pratama, kamu sungguh keras kepala. Jujur saja, orang tua-tua bangka seperti kalian, dasar kuno, seharusnya sudah ketinggalan zaman. Kamu anak durhaka. Durhaka! Bagaimanapun juga kami ini orang tuamu. Beraninya kamu bicara begitu? Jangan panggil aku durhaka lagi. Justru karena orang tua seperti kalian, anak-anak tak bersalah seperti aku terpaksa menempuh jalan buntu. Nasib kalian hari ini, semua itu ulah kalian sendiri. Jangan kira karena hari ini kamu beruntung mengalahkan kami, kamu bisa menghancurkan 2 keluarga besar kami. Kamu masih terlalu muda. Kamu sama sekali tak mengerti kalau keluarga elit seperti kami punya kekuatan seberapa besar. Ayahmu benar. Selama kami masih ada, dengan bisnis dan koneksi kami akan segera bangkit lagi. Kalian masih sombong. Sayangnya, kalian tak punya kesempatan lagi. Andy Wijaya mana? Suruh dia keluar! Hehehe. Berani kabur ya? Uangnya mana? Bos Agung, Pak Guntur bilang bukannya besok. Pak Guntur kan? Kamu bicara sendiri. Hah? Siapa bilang? Kamu masih pikir kamu Tuan Muda Pratama? Pak Guntur berani tipu aku. Berhenti! Kamu siapa? Berani pukul anakku? Kamu ibunya Andi Wijaya, kan? Pas sekali. Anakmu pinjam uang dariku. 30 miliar. Ini buktinya. Cepat bayar! Bos Agung, bukannya besok. Jangan banyak ngomong. Kamu pikir aku bodoh? Proyekmu selesai hari ini. Cepat bayar! Proyekku rugi total. Aku nggak punya uang. Apa katamu? Gak punya uang? Berani? Akan ku bunuh kau. Jangan bunuh aku. Produkku bisa kubayar lunas. Nilainya lebih dari 100 miliar. Hehehe. Harusnya bilang dari tadi. Ayo, angkat barangnya. Tunggu. Kalian sepertinya sudah lupa soal taruhan tadi. Aku yang menang. Sekarang, radio-radio itu semua milikku. Kau... Berani mainin aku? Kau cari mati ya? Bilang, bayar utangmu. Gak bayar? Kalau enggak, pisau ini akan menancap di sini. Bayar, bayar. Aku akan serahkan semua perusahaanku. Itu cuma pokoknya. Masih ada bunga 50 miliar. 50 miliar? Bukannya kamu bilang pinjam dari teman? Kok jadi rentenir? Aduh, Ma. Rentenir, kenapa? Bayar saja, kan? Cepat siapkan uang. Aku mau mati. Dasar binatang. Kamu hancurkan keluarga Melati dan Pratama. Oh ya, aku lupa bilang. Semua usaha keluarga Melati dan Pratama sekarang sudah jadi milikku. Apa? Kubunuh kau, anak durhaka! Diam! Cepat, siapkan uang! Aku mau mati! Dasar binatang! Beraninya pukul ayahmu! Kamu yang pembawa sial! Kamu juga diam! Kalian yang bilang aku pembawa hoki! Kalian yang bilang, apapun yang kulakukan, kalian yang tanggung! Sekarang semua salahku. Rasain. Diam semua. Pengawal, bawa mereka pergi.
Mau nunggak utang? Nggak semudah itu, heh! Rizky, cepat bantu Mama. Mama salah menilaimu. Tolong selamatkan Mama ya. Iya, Rizky, ayah juga salah. Tolong selamatkan keluarga Pratama. Kalau ada masalah, baru ingat aku. Tadi waktu kalian mau membunuhku, kenapa nggak memaafkanku? Rizky Pratama, walau Mama pernah jahat padamu, kamu tetap lahir dari rahim Mama. Dilahirkan Mama. Kehidupanmu dari Mama. Sekarang berani nggak bantu Mama? Caranya lemah nggak berhasil. Mulai memaksa ya. Wah, aku lupa bilang. Hutang budi lahirku sudah kubalas. Apa, Mah? Yang Rizky bilang itu benar. Dulu kalian berdua saat di rumah sakit, dokter utama dia yang panggil. Bawa mereka pergi. Sir. Rizky. Rizky. Ayah, Mama. Rizky! Kak Rizky, aku mohon. Tolong selamatkan ayah dan mama. Tolong selamatkan keluarga Pratama. Rizky, kakak kedua juga mohon. Kamu boleh nggak tolongin Andi? Tapi tolong selamatkan ayah dan Mama. Mereka sungguh tahu salahnya. Baru sekarang kalian minta tolong Kak Rizky. Dulu waktu Kak Rizky ditindas, di mana kalian? Kalau kalian alami semua yang aku alami, kalian akan memaafkan? Kak Rizky! Kak Rizky. Kak Rizky,